Berjumpa lagi pemirsa. Corona ternyata bukan hanya menyerang paru-paru penderitanya, tetapi juga bisa menyerang otak yang terpapar. Baru-baru ini, MUI DKI Jakarta mengumumkan penderita corona karena disebabkan mengkonsumsi daging babi. Padahal sampai saat ini tidak ada satupun penelitian yang menghubungkan virus corona dengan babi. Pengurus MUI DKI Jakarta itu sepertinya memang tidak terserang virus pada saluran pernafasannya, tetapi virus jenis lain menyerang saluran berpikirnya. Kok bisa-bisanya mereka berkesimpulan melompat dan menyalahkan babi? Mendengar komentar MUI DKI Jakarta itu, Asosiasi Babi Gemuk Seluruh Indonesia (ABGSI) merasa keberatan dirinya dikait-kaitkan dengan virus corona. Sejak dulu, para babi sudah pasrah diharam-haramkan. Tetapi ketika difitnah sebagai pembawa virus corona, bagi babi tentu sangat menyakitkan. Lebih sakit dibanding ditinggal pacar pas sayang-sayangnya. Rasanya nyes, begitu kata mereka. Kita berharap babi-babi itu memaafkan MUI DKI Jakarta yang telah memfitnah mereka. Alasannya tentu saja bahwa manusia sesungguhnya adalah tempatnya salah dan khilaf. Manusia penuh dosa dan syahwat. Jadi kita berharap babi mau membukakan pintu maaf selebar-lebarnya atas kesalahan tersebut. Sehingga kasus ini tidak usah diperpanjang di meja hijau. Di sisi lain, akibat statement dari MUI DKI Jakarta ini, pihak kampret merasa tersinggung. Mereka tersinggung kenapa namanya tidak disebut-sebut lagi. Padahal sebelumnya, kampretlah yang dianggap pembawa virus corona. Pemirsa, di sisi lain, ada juga penceramah agama seperti Abdul Somad yang memfitnah virus corona sebagai tentara Allah. Somad menjelaskan hal ini dalam sebuah ceramahnya. Kita juga berharap omongan Somad ini tidak diprotes virus corona tersebut. Menurut seekor virus corona yang berhasil kami wawancarai, mereka menolak disebut tentara sebab menurut mereka hanya warga sipil biasa. Lihat saja, kami tidak pernah pakai seragam loreng, kata seorang juru bicara virus kepada reporter kami. Pemirsa, menghadapi wabah virus corona ini, memang banyak hal aneh terjadi. Wali Kota Depok yang seharusnya melindungi identitas warganya malah kedapatan menyebarkan identitas 2 pasien corona yang kini sedang dirawat. Wali Kota mengaku mendapat informasi dari media sosial. Tidak diketahui pemirsa, media sosial mana yang dimaksud Wali Kota Depok tersebut. Apakah kader PKS ini juga punya akun TikTok sehingga bisa menyebarkan identitas pasien corona? Akibat ulah wali kota yang hobi menyanyi di pinggir jalan itu, kini perumahan di mana kedua pasien corona tinggal diserbu media. Reporter TV One malah datang ke lokasi dengan menggunakan masker ala kamar beracun. Mungkin ini disebabkan karena harga masker di pasaran kini dijual sangat mahal. Sebelumnya, harga masker sekitar Rp20.000 per pak. Kini naik sampai Rp300.000 per pak. Pemirsa, menurut pemantauan kami, yang tidak naik hanya masker bengkoang dan masker aloe vera. Memang, di tengah kepanikan masyarakat atas isu virus corona, ada pihak yang menimbun masker dan mencari keuntungan. Mereka menjual dengan harga gila-gilaan. Pemirsa, fenomena mahalnya harga masker ini adalah fenomena yang membuat kita galau. Memang, bila kita kaji lebih jauh, dalam kekalutan ada banyak tangan yang tega berbuat nista. Hohoho. Pemirsa, jika mau ditelusuri, kehebohan akibat isu virus corona ini jauh lebih berbahaya ketimbang serangan virusnya sendiri. Apalagi ditambah dengan statement Gubernur Jakarta Anies Baswedan bahwa Jakarta dalam keadaan genting. Padahal semua orang juga tahu bahwa genting bukan terletak di Jakarta, tetapi
ada di Malaysia, tepatnya Genting Island. Dengan menyebutkan kata genting itu, Anies seperti menakut-nakuti warganya yang semestinya ditenangkan. Untung saja pemirsa, warga DKI tidak ada yang percaya pada omongan Anies, sehingga mereka tidak perlu merasa resah ketika mendengar statement itu. Ketika mendengar omongan Anies, sebagian warga hanya tersenyum saja. Memang pemirsa, agak aneh kategori Jakarta genting yang dimaksudkan oleh gubernur ini. Di Indonesia saat ini, hanya 2 orang yang ditemukan terpapar virus corona. Selain itu, belum juga ada korban jiwa yang jatuh akibat virus corona. Tetapi Anies sudah mengkategorikan kondisinya sebagai genting. Padahal pemirsa, saat Jakarta banjir kemarin, ada 9 orang meninggal karena banjir. Tetapi bukannya dikategorikan genting, Anies malah mendapat ucapan terima kasih melalui spanduk-spanduk yang disebar di seluruh Jakarta. Sepertinya warga Jakarta senang kepada gubernurnya itu. Memang aneh Jakarta ini pemirsa. Hanya di kota ini, orang yang jadi korban banjir malah kegirangan dan berterima kasih pada gubernurnya. Hip hip hura hura. Oh, hip hip hura hura. Anda sedang berada di channel terupdate seangkasa. Lemesin aja nih lo. Terima kasih.